warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat IRC, kembali lagi bersama host kali ini yaitu saya Putri Sanabila, dan di sebelah saya ini ada Ibu Halo Lucia. Ibu Halen. Nah, teman-teman semuanya, kali ini dalam podcast Ramadan kali ini kita mau membahas agak sedikit berbeda ya Bu ya, dengan tema-tema Ramadan yang sebelumnya. Nah, jadi untuk materi ini kita agak lebih spesial mungkin ya Bu ya. Oke, materi kali ini yang akan disampaikan oleh pemateri kita atau narasumber kita pada hari ini yaitu dengan judul Takut Tambah Dewasa. Nah, sebenarnya banyak nih juga mungkin dari saya ya Bu ya, nanti ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, alangkah baiknya kita melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan dari Bu Halen ini tentang materi yaitu yang berjudul Takut Tambah Dewasa. Oke, Bu Halen mungkin bisa dimulai Bu. Terima kasih Mbak Susan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini, bagaimana caranya agar kita dapat memperbaiki diri kita, agar kita dapat menjadi lebih baik lagi. Ya, Entah itu perilaku, entah itu pikiran. Jadi kita harus istilahnya naik level daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelum kita memasuki mengarah ke tema kita pada hari ini, saya mau mengajak Mbak Susan ini flashback dulu ke zaman kita kecil dulu. Oh, boleh. Zaman kita masih di fase usia dini. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin usia dini itu dimana kita pikirannya itu masih fokus main. Iya, benar. Mau main apa, mau bermain dengan siapa. Tapi ketika kita memasuki fase anak-anak, kita sudah sekolah di situ. Kita sudah berkenalan sama namanya tugas dari sekolah PR. Memasuki lagi tahap atasnya yaitu tahap fase remaja. Di tahap itu kita sudah mencari yang namanya jati diri. Gimana sih caranya kita mengetahui karakter kita ini seperti apa? Kita ini kemampuannya itu apa? Yang lebih menonjolkan itu apa, hobinya itu pun apa, itu pada segi fase tersebut. Sudah memasuki fase remaja, saatnya kita memasuki fase yang namanya fase dewasa. Nah, di fase dewasa itu kita diharapkan sudah dapat bertanggung jawab dan paham akan kewajiban yang akan kita lakukan. Jadi fase dewasa itu dimana kita sudah memiliki dunia kita sendiri. Enggak hanya kita berurusan dengan teman bermain tadi, enggak hanya dengan keluarga kita, enggak hanya disibukkan dengan tugas-tugas, tetapi kita sudah memasuki di dunia yang benar-benar nyata. Apa itu maksudnya? Kita sudah masuk dalam pencarian pasangan. Kita sudah harus menentukan karir kita seperti apa ke depannya. Terus juga, apalagi kalau misalnya kita mempunyai tolak ukur, kita melihat orang lain, oh ini sudah memiliki rumah nih, sudah punya karir yang bagus nih, mobil yang bagus. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena fase dewasa ini sudah memasuki ke umur 20-an, di mana terkadang kita membuat tolak ukur kesuksesan itu kita memandangnya orang lain. Hal ini yang membuat kita jadi menilainya nggak menilai kemampuan kita ini segini, kesanggupan kita seperti ini, nggak menilai gitu. Tapi kita bagaimana kita supaya sama-sama orang. Nah, hal-hal yang seperti ini yang seharusnya kita tekan agar kedepannya nggak menjadi stres. Itulah sebuah kecemasan ketika di fase dewasa. Nah, kecemasan ini harus kita tekan gimana caranya agar kita ini nggak melulu tolak ukurnya orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ada ya di surat Al-Isra ayat 30 itu dinyatakan bahwa Tuhanmu itu sudah melapangkan rezeki bagi yang dia inginkan, dan juga sudah menentukan, sudah menetapkan, sudah membatasi yang dia inginkan pula. Kenapa bilang begitu? Karena Allah itu tidak suka yang berlebih. Dia membatasi sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan kemampuan kita. Bukan apa yang kita pengen, enggak begitu caranya. Karena dia lebih suka kita cukup.
Nah, rezeki itu bukan hanya penghasilan ternyata, tetapi jodoh, anak, itu juga merupakan rezeki. Gimana caranya agar kita itu menikmati lah hasil itu? Kita harus yang namanya ridho. Ridho itu apa? Ridho itu rela. Rela, kita harus ridho akan adanya apa yang kita dapatkan. Nah, saya ambilkan contoh ketika kita membahas dewasa ini. Saya memposisikan saya sekarang ini sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Terus juga saya tidak lupa bahwa saya ini adalah seorang perempuan. Ya, saya mempunyai hobi. Saya kepengen berkarir. Dan yang terakhir, saya ini punya lingkup sosial. Nah, gimana caranya saya bisa menyeimbangkan ketiga ini? Kita harus mempunyai namanya prioritas dalam hidup kita. Kalau misalnya kita tidak punya prioritas, kita nggak tahu nih apa yang mau kita lakukan. Kenapa? Karena banyak orang-orang itu menjalani kehidupan itu atas dasar tuntutan dari luar, tuntutan orang lain. Kita menghadapi yang namanya tuntutan dalam diri kita, tidak kepuasan atas apa yang pencapaian kita. Kita tolak ukurnya orang lain. Nah, itu yang dianggap tidak memenuhi ketidakdewasaan itu. Apalagi tuntutan dari orang lain. Makanya dibutuhkan prioritas tadi. Gimana caranya kita memiliki prioritas dalam hidup sehingga ketika kita memiliki prioritas itu, kita tahu nih mana yang akan kita duluanin, mana yang penting bagi kita dan tidak penting. Ketika kita mempunyai pilihan-pilihan itu, berarti kita bisa mengontrol tuntutan dan mengontrol pilihan apa sih nanti kedepannya effortnya untuk kita. Itu saya rasa kedewasaan itu seperti itu. Setelah itu, sekarang kita di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau misalnya dulu, tadi kita udah flashback ya ke masa anak-anak. Ya. Kalau dulu misalnya kita puasanya bolong-bolong, gimana caranya kita memperbaiki diri kita ke levelnya lebih tinggi? Kita harus punya target tadi, prioritas tadi, punya goal, punya tujuan. Kedepannya nanti kalau misalnya tahun lalu kita itu bolongnya seminggu, kalau perempuan memang ada masanya ya. Kalau misalnya kita bolong 7 hari, usahakan kedepannya kita full. Berarti kita sudah naik level di situ. Terus contohnya lagi adalah ketika kita misalnya kita puasa di rumah. Ini sering banget nih kalau zaman dulu. Iya. Di rumah kita puasa, di luar kita nggak puasa. Pulang ke rumah kita puasa lagi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menurut saya pencapaian level dewasa kita tuh udah sampai mana? Ada quotes ya, istilahnya begini. Usia itu tidak dapat menentukan kedewasaan seseorang. Dewasa itu pilihan. Jadi umurnya masih remaja, masih anak-anak, tapi kalau kepribadian dia dapat menentukan pilihan, dia dapat menentukan apa yang mesti dilakukan yang terbaik untuk diri dia, itu merupakan dia sudah menemukan titik yang namanya dewasa tadi. Nah, kalau kita ngomongin tentang gimana sih takut dewasa ini, problemnya seperti apa? Kebanyakan ya, dewasa ini kan bukan hal yang gimana saya lebih unggul dari orang lain, tapi gimana kita memperoleh, kita bisa memutuskan suatu hal yang untuk diri kita sendiri. Misalnya kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah, kadang kan kita mengeluh, nangis, terus ngeluhnya sama orang lain. Padahal yang diharapkan oleh Allah itu sebenarnya adalah kita memohon kepada Dia, kita berdoa terus-terusan sama Dia. Malah Allah senang kalau misalnya kita berkeluh kesah sama Beliau, kita berkeluh kesah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berkeluh kesah sama Allah, kita meminta jalan keluarnya seperti apa. Setelah itu jangan lupa kita beristighfar. Kita meminta pertolongan dari Allah, karena Allah memberikan kita ujian itu sesuai dengan batas yang kita miliki. Ujian itu nggak bakalan pernah habis sampai dosa kita itu habis selesai gitu. Nggak bakalan terus-terusan ujian itu diberikan, karena sebagai penebusan penghapusan dosa kita dari ujian itu. Kalau misalnya kita bisa melewati ujian-ujian itu yang diberikan oleh Allah, ujian kehidupan, berarti kita sudah mencapai ke titik yang namanya dewasa. Itu. Begitu Mbak Susan. Terakhir nih ya, kalau misalnya kita ngomongin dewasa, permasalahan tentang dewasa, apa sih sebenarnya ketika menuju proses dewasa itu yang harus kita lakukan? Itu yang pertama adalah kita harus menerima ujian-ujian itu. Ujian itu kan banyak ya tadi, ada ujian pasangan, ujian anak, bla bla bla, banyak banget. Gimana cara kita menerima nih ujian itu memang ya udah karena kita terpilih gitu. Kita harus mengakui ujian itu emang berat.
Yang kedua, kita itu menuju proses pendewasaan itu kita harus bisa memaafkan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang memaafkan itu hanya di bibir, tapi di pikiran, apalagi di hati belum tentu. Iya, saya memaafkan. Nah, itu proses pendewasaan yang berat itu di situ. Yang terakhir itu ketika kita meminta maaf. Bagaimana kita dianggap kita ini dewasa nih? Kita berani untuk meminta maaf. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak mau mengakui kesalahan. Saya selalu benar. Nah, itu proses pendewasaan yang berat yang mungkin kita untuk mengolahnya ketiga hal itu sangat berat. Sehingga dikatakan, oh ya, saya sudah mencapai ke titik yang namanya dewasa itu. Begitu Mbak Sisi. Oke. Jadi dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, saya ada satu pertanyaan nih Bu. Kebetulan Bu Helen ini kan sudah berkeluarga, nah udah punya anak juga kan. Nah, ada satu pertanyaan yang ada di pikiran saya ini sekarang. Kalau menurut Ibu, bagaimana sih tips dan triknya itu supaya kita itu nggak takut buat menghadapi kedewasaan itu sendiri? Oke, terima kasih. Gini, saya rasa yang pertama itu ketika kita takut dewasa, padahal kita memang usianya sudah ke atas, sudah makin tinggi fasenya, berarti kita harus menemui namanya kedewasaan itu sendiri, karena kita harus mengambil keputusan-keputusan. Yang pertama itu kita harus apa ya? Kita harus mengakui bahwa dewasa itu sebenarnya berat loh. Kita harus paham dulu dewasa, titik mencapai dewasa itu berat, karena kan kebanyakan orang mengaku aku saya dewasa, pilihan saya itu sudah tepat, tapi menurut orang lain belum tentu, dan ketika orang lain menasehati belum tentu dia menerima, dan itu bukan namanya dewasa tadi. Yang kedua, kita harus fokus pada diri sendiri. Kenapa? Kebanyakan orang-orang ini memenuhi tuntutan-tuntutan dari orang lain. Jadi gimana caranya kita mengontrol tuntutan dari orang, kita kontrol juga pilihan kita. Kita punya prioritas tadi. Kita prioritaskan apa tujuan kita, goal tujuan hidup kita. Apa kita mau menikah dulu? Apa kita mau melanjutkan perkuliahan dulu? Di situ kita menemukan, oh saya bisa nih ke depannya ini seperti ini pandangannya, saya bakal jadi seperti ini. Jangan memandang orang yang pengen, terus jangan menjadikan orang lain itu sebuah tolak ukur. Yang terakhir itu kita harus selalu positive thinking. Sebenarnya ini berat ya, positive thinking itu berat. Karena kalau misalnya kita lagi perasaan bad mood, apalagi perempuan, lagi moody, perempuan kan terkenal moody. Kita lagi moody, tiba-tiba ada orang yang nyeletuk sedikit aja, tapi nggak cocok di hati kita. Aduh, gimana mau positif? Nah, bagusnya kita selalu berpositif. Oh ya, dia sedang bercanda, dia sedang pengen dekat sama saya, dia pengen bergaul sama saya. Kita harus memikirkan bahwa orang itu butuh kita, kita juga butuh orang lain. Begitu Mbak Sisa. Oh baik, terima kasih atas jawabannya Ibu, sangat-sangat memuaskan sekali ini. Mungkin materi kali ini banyak ini ya Bu ya, banyak banget manfaatnya buat teman-teman, apalagi yang dalam proses masuk ke dunia perkuliahan itu kan pasti kita itu tadi yang disampaikan Ibu. Jadi proses pendewasaan itu kita yang pertama harus punya prioritas, tujuan dan goals itu tadi. Jadi kedepannya ini kita mau berjalannya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu saja ya Bu ya podcast kita kali ini dengan tema takut tambah dewasa. Semoga apa yang disampaikan Ibu dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman sahabat dari IRC semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu atau cukup? Oke, cukup. Baiklah teman-teman, mungkin kita akhiri saja podcast kali ini. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya host Putri Susanabella selaku host pada kali ini, dan juga ada Ibu Helen Dwi Setia sebagai narasumber. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.